bersama kami. Saya atas nama Binda Pramesti. Dan saya atas nama Rabi Rahmawati. Dan saya atas nama Julfidiati Mumitul. Kami dari kelas 10 Nian 1 SMA Negeri 1 Sanggar. Nah, dari pembelajaran kali ini kamu akan bisa 1. Mendefinisikan apa itu getaran harmonik. Yang kedua, mendefinisikan hukum Hooke. Yang ketiga, mengetahui perbedaan simpangan dan amplitudo. Yang keempat, mengetahui besaran-besaran yang ada pada gerak harmonik sederhana. Serta yang kelima, melakukan eksperimen tentang pegas. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengamati sebuah gerak. Pernahkah kamu melihat seorang anak sedang bermain ayunan? Apakah kamu melihat seorang bayi yang diayun oleh ibunya? Coba perhatikan gerak apa yang bisa kamu amati. Ternyata jika kita amati bersama, kedua peristiwa tersebut mengalami gerak yang berulang-ulang. Nah, dalam fisika disebut apakah gerak yang berulang-ulang tersebut? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut pada materi kali ini. Saat ibu mengayun seorang bayi, pegas yang digunakan akan terus bergerak naik turun melewati titik setimbangnya. Dan pada waktu tertentu, pegas akan berhenti pada posisi atau keadaan semula. Nah, prinsip kerja pada pegas di ayunan tersebut merupakan aplikasi gerak harmonik adalah gerak bolak-balik benda melalui titik setimbangnya dan terjadi secara terus-menerus atau secara kontinu. Nah, coba perhatikan video berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering berjumpa dengan sebuah benda yang namanya pegas, bukan? Pada motor, sepeda, di kasur, bahkan kursi empuk yang sering kalian gunakan. Biasanya, di dalamnya terdapat pegas loh. Tahukah kamu, fungsi dari pegas tersebut dipasang di motor dan di sepeda? Nah, pegas dipasang atau digunakan pada mobil, motor, dan sepeda untuk meredam benturan di jalan sehingga kamu merasa nyaman dalam berkendara. Sedangkan pegas digunakan pada kasur atau kursi agar kamu bisa tidur dan duduk dengan nyaman pula. Nah, selain itu, ternyata pegas juga dapat digunakan sebagai alat pengukur seperti timbangan pegas. Mari kita perhatikan video berikut yang memperlihatkan sebuah gerobak yang berusaha menarik sebuah pegas yang menempel di sebuah dinding. Pada awalnya, pegas tersebut berada dalam keadaan setimbangnya atau belum diberikan gaya apapun dan memiliki panjang mula-mula 10. Ketika pegas meregang ke kiri, muncul gaya gerobak yang mengarah ke kanan atau berlawanan dengan gerak gerobak. Nah, gaya inilah yang dimaksud dengan gaya pemulih pada pegas, yang berarti gaya yang muncul dari pegas karena pegas tersebut cenderung ingin kembali ke keadaan setimbangnya. Nah, berdasarkan video berikut, kira-kira apa yang terjadi pada gaya gerobak jika pertambahan panjang pegas menjadi 2 kali lipat? Nah, ketika pertambahan panjang menjadi 2 kali lipat, maka gaya yang diberikan oleh pegas juga 2 kali lipat. Ketika kamu ditanya kembali apa yang terjadi pada gaya gerobak jika pertambahan panjang pegas menjadi 3 kali lebih besar. Jelas ya, jika pertambahan panjangnya menjadi 3 kali lipat, maka gaya yang diberikan oleh pegas juga menjadi 3 kali lipat. Nah, mari kita menggambar grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Sesuai apa yang telah kita amati bersama, ternyata kita menemukan bahwa grafiknya linear. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus adalah
perbandingan lurus, dengan kata lain ketika pertambahan panjangnya bertambah besar, maka gayanya juga akan bertambah besar. Nah, hubungan inilah yang menyatakan tentang hukum Hooke. Konstanta pegas K ditetapkan dari gradien yang ada pada grafik. Nah, bisakah kamu menentukan konstanta pegas dari grafik? Dari grafik kita peroleh bahwa gradien atau konstanta K-nya adalah 50 Newton per meter. Ini menandakan bahwa pegas akan membutuhkan 50 Newton gaya agar pegas bertambah panjang sebanyak 100 meter. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu gaya pemulih dan kita juga sudah dapat mendefinisikan terkait hukum Hooke. Isi di lembar kerjamu ya. Selanjutnya kita akan mengetahui besaran-besaran yang ada pada gerak harmonik sederhana. Coba amati pergerakan bandul dan pegas tersebut. Pertama kita perhatikan ayunan pada bandul. Timpangan maksimum beban pada benda inilah yang disebut dengan amplitudo. Nah, kita menganggap di sini ada titik A, O, dan B. Ketika bandul diayun, bandul dikatakan melakukan satu kali getaran harmonik ketika bergerak dari A, O, B, O, lalu kembali ke A. Nah, waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali getaran harmonik atau satu kali getaran itu yang disebut dengan periode atau T. Sedangkan untuk frekuensi adalah jumlah getaran per satuan waktu atau dalam matematis biasa ditulis F sama dengan 1 per T. Selanjutnya, kita perhatikan pada pegas. Kira-kira menurut kamu yang manakah disebut sebagai amplitudo? Apa itu periode pada pegas? Dan apa itu frekuensi pada pegas? Ya, tepat sekali. Pada pegas, amplitudo merupakan jarak terjauh yang dicapai oleh pegas. Nah, ketika pegas ditarik dengan gaya F sejauh X sama dengan A sebesar A, jika pegas ditarik dari X sama dengan A kemudian menuju X sama dengan min A dan kembali lagi ke X sama dengan A, pegas dikatakan menempuh satu kali getaran harmonik. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran harmonik itulah tersebut dengan periode pada pegas. Sedangkan untuk frekuensi adalah jumlah getaran persatuan waktu atau dalam matematis biasa ditulis F sama dengan 1 per T. Nah, sekarang kita akan melakukan investigasi pada pegas. Mari kita saksikan bersama dua orang bayi diletakkan pada ayunan dengan berat badan yang berbeda. Kira-kira apa yang menyebabkan pegasnya bisa meregang? Ya, tepat sekali. Berat badan bayilah yang menyebabkan pegas bisa meregang. Coba perhatikan apa perbedaan pegas pada ayunan A dan pegas pada ayunan B. Ya, tepat sekali. Pegas pada ayunan B meregang lebih banyak daripada pegas pada ayunan A. Kira-kira apa perbedaan dari kedua bayi tersebut? Ya, bayi A lebih ringan daripada bayi B. Apa yang bisa kamu simpulkan dari peristiwa tersebut? Yang pertambahan panjang pegas dipengaruhi oleh berat beban bendanya. Bisakah kamu sebutkan variabel yang berpengaruh? Nah, variabel-variabel yang ada adalah: satu, gaya berat yang bekerja pada pegas. Yang kedua, pertambahan panjang pegas. Yang ketiga, elastisitas dari pegas. Dan yang keempat, panjang mula-mula dari pegas. Sekarang, apa yang ingin kita ketahui? Nah, kita ingin mengetahui apa beban yang bekerja pada pegas mempengaruhi pertambahan panjang pada pegas.
Mari kita rancang eksperimen sederhana untuk menyelidikinya, untuk mengetahui hubungan antara perpanjangan pegas dan gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Kita dapat melakukan percobaan sederhana menggunakan pegas dengan beban benda. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya yang bekerja pada pegas mempengaruhi pertambahan panjangnya. Nah, kira-kira apa hipotesis kita? Semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, maka pertambahan panjang pegas juga akan semakin besar. Untuk mengetahuinya, pertama kita perlu mengidentifikasi variabel apa saja yang akan digunakan untuk menjawabnya. Terdapat sebuah pertanyaan, apa yang akan kita manipulasi, yaitu gaya yang bekerja pada pegas atau beban benda. Pada gaya atau beban benda pada pegas, variabel apakah yang akan berubah? Yaitu pertambahan panjang pada pegas. Apa yang tidak akan kita ubah? Yaitu elastisitas dari pegas serta panjang mula-mulanya. Alat bahan yang kita gunakan adalah pegas beban benda, penggaris, dan jarum. Prosedur ada alat yang digunakan di setting seperti pada gambar di atas. Posisi jarum terletak secara horizontal dan tegak lurus dengan mistar. Posisi awal jarum L0 ditandai sebelum beban dipasang di pegas pertama. Ambil beban 50 gram dan gantunglah pada ujung pegas. Catatlah angka yang ditunjuk pada jarum. Ulanglah langkah percobaan tersebut dengan beban yang berbeda, yakni 100 gram, 150 gram, 200 gram, dan 250 gram. Catatlah datanya pada sebuah tabel, kemudian buatlah grafik dari hasil data yang ada pada tabel. Nah, anggaplah kita telah melakukan eksperimen dan memperoleh data seperti pada tabel dan kita memblok grafik seperti pada gambar di atas. Apa yang bisa kamu katakan tentang hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dan pertambahan panjang pada pegas? Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, kita melihat pada grafik yang dibentuk adalah garis lurus. Ini menunjukkan bahwa pertambahan panjang pegas bertambah sebanding dengan gaya yang bekerja pada pegas, atau bisa dikatakan berbanding lurus. Ya, sekarang dari percobaan yang telah kita lakukan, mari kita membuat laporan kerjanya. Laporannya kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Kenapa kita harus membuat laporan percobaan? Kamu akan menginformasikan apa yang telah kamu lakukan dan bagaimana kamu melakukan percobaanmu serta hasil yang kamu peroleh. Sekarang mari kita lakukan eksperimen sederhana melalui simulasi. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah menurut lembar kerjamu pada link berikut atau cek deskripsi di bawah ya. Pertama, bukalah link ini lalu dan pilih lab. Bantu untuk pertambahan panjangnya. Pertama, kita akan coba untuk 50 gram ya.
ya, kemudian kita ukur